Lingkup pikul dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi kita berkumpul pagi hari ini dalam program Selamat Pagi Sahabat. Sebelum kita memulai untuk sharing firman pagi hari ini, mari kita mau satukan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena atas kasih karunia-Mu Tuhan, kami kembali menyambut hari yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih setia-Mu Bapa, dan kami mau lebih mengenal akan Kau Tuhan,
Engkau yang sertai setiap kami, dimanapun kami berada. Engkau yang bimbing setiap kami. Engkau yang bukakan hati setiap kami untuk menerima sharing firman pada pagi hari ini Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah yang hidup dan menikmati setiap kemurahan-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami puji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa, terima kasih untuk semua kemurahan yang telah Kau berikan dalam keluarga kami Tuhan. Kami masuk dalam bulan Oktober, di minggu pertama ini kami tahu sungguh kasih karunia-Mu luar biasa melimpah dalam kehidupan keluarga besar Selamat Pagi Sahabat. Bapak, pagi ini kami tahu kami mau bersaat teduh, bukan sebagai saat teduh yang rutin setiap Sabtu pagi. Kami benar-benar Tuhan melakukan pujian dan penyembahan kami, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan bersaat teduh. Dan kami tahu hari ini adalah hari mukjizat buat kami. Hari ini adalah hari kesegaran buat tubuh, jiwa, dan roh kami. Hari ini adalah hari mukjizat, hari anugerah, hari sukacita Tuhan. Dan kami percaya setiap kali apapun yang ada di depan kami, selama kami terus berjalan bersama-Mu, kami terus melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami terus percaya bahwa Engkau selalu menopang tangan kami. Maka sampai kapanpun Bapa,
Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian, sehingga hamba-Mu ini Tuhan bisa berbicara, sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah semua keluarga besar Selamat Pagi Sahabat dimanapun berada, mereka betul-betul menerima kasih kemurahan Tuhan, menikmati Yesus, mengalami Kristus lewat roh dan firman-Nya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua yang siap untuk menerima firman Tuhan pada Sabtu pagi ini, katakan sama-sama dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari Minggu Sabtu pertama bulan Oktober. Kita percaya kita sudah mulai mendekati Natal, kurang beberapa saat lagi. Itu yang namanya sebuah kecepatan kita tuh nggak sadar ternyata sudah bulan 10 sudah. Nah, kenapa sudah saatnya kita itu nggak lagi bermain-main, iseng-iseng dalam ikut Tuhan. Kita harus betul-betul serius dimanapun Anda berada. Saya mengingatkan Anda mau ada di dalam negeri maupun di luar negeri, di dalam kota, di luar kota ataupun di luar pulau, kita adalah keluarga besar Selamat Pagi Sahabat. Artinya kita tidak membedakan denominasi manapun, tidak membedakan agama manapun. Saya percaya selama kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Nah, pagi hari ini izinkan saya sharing dengan tema sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya akan sharing apa yang saya dapatkan, di mana kita mulai bisa juga belajar di hari Sabtu yang indah ini. Di 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tetapi siapa saja yang bermegah, dikatakan hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara, target dalam hidup kita itu seharusnya mendapatkan pujian dari Tuhan. Kita nggak usah bingung dengan pujian dari orang lain. Karena kalau fokus kita ingin dapatkan pujian dari orang lain, sesuatu yang lemah dari kita, sesuatu yang buruk dari kita, bukannya kita bertobat malah ditutup-tutupin, ya kan? Itulah kenapa kalau kita itu tahu bahwa kita tuh ingin punya hidup yang mendapatkan pujian dari Tuhan, maka semua kelemahan Anda dan saya sebagai manusia itu dibereskan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan pujian kepada mereka yang telah terbukti tahan uji. Yang juga katakan yes. Artinya ya memang terbukti, bukan ditutup-tutupi seakan-akan tahan uji. Seakan-akan kita dikuat-kuatkan, seakan-akan kita tuh luar biasa kuat. Percuma saudara, percuma. Di depan Tuhan tuh nggak ada satupun yang tidak terbuka. Artinya memberikan pujian, Tuhan memberikan pujian kepada mereka yang telah terbukti tahan uji, yaitu mereka yang telah melewati berbagai ujian iman. Artinya nggak cuma satu ujian iman, tapi berbagai ujian iman. Dan perhatikan baik-baik. Dan mereka yang mendapatkan berbagai ujian iman, mereka keluar sebagai pemenang. Dan itu memang tidak mudah. Tapi tujuan kita belajar pagi hari ini adalah itu. Saudara, saya belajar gitu ya. Saya coba merenung, saya coba dalami. Ada pola-pola yang berulang dalam Yesus Kristus memberikan pujian di Alkitab. Kalau kita bicara mengenai orang yang mendapatkan pujian karena iman yang sungguh-sungguh, maka saya coba pelajari ada 2 orang saudara, yang mendapatkan pujian karena imannya sungguh-sungguh. Yang pertama, perwira Kapernaum. Yang kedua, perempuan Kanaan. Dipuji karena percaya penuh tanpa ragu. Coba Anda cek di Alkitab Anda. Kalau urusan iman yang sungguh-sungguh, 2 orang ini. Yang pertama adalah perwira Kapernaum,
Dan yang kedua adalah perempuan Kanaan yang dipuji karena percaya penuh tanpa ragu-ragu. Saudara. Yang kedua yang saya pelajari, orang yang dipuji Tuhan Yesus adalah masalah ketulusan hati, bukan formalitas. Anda kok di depan orang yang jabatannya lebih tinggi, kita tuh cenderung melayaninya tuh karena formalitas. Ya karena sungkan. Karena memang harusnya sudah dilayani. Sehingga dihalus-haluskan kalau ngomong, ya kan? Dimunduk-mundukkan. Munduk-munduk bahasa Indonesia apa ya? Gestur tubuh kita tuh dibuat melayani, menyanjung, ya kan? Tapi kalau Tuhan Yesus sampai menyanjung masalah ketulusan hati, itu artinya bukan formalitas. Loh, contohnya Pak? Contohnya janda miskin dipuji bukan karena jumlah persembahannya. Saya tuh kan kadang-kadang pengen ketawa. Dulu tuh ada dari salah satu pengerja di tempat kami zaman ayah saya masih hidup. Saat banyak gereja itu menuliskan laporan persembahan itu beserta dengan namanya, itu ditempel di pintu depan masuk gereja, saudara. Dan itu dijadikan role model, dikasih masukan ke ayah saya. Dan ayah saya kan pasti sungkan, ya kan, kalau nggak masuk masukan nggak diturutin. Akhirnya ditempel persis sesuai dengan nama yang memberikan persembahan, nama per nama. Pertanyaan saya simpel. Kalau mereka keluarga besar di tempat saat itu sudah Pak dewasa, maka mereka sadar tujuan ditempel itu cuma sebuah open management. Ya. Tapi kenyataannya namanya manusia. Begitu melihat nama-nama yang memberikan persembahan banyak, maka banyak orang akan mendekat. Bukan gara-gara mau karena Anda luar biasa, bukan, kan mesti persembahan banyak itu pasti didekatin supaya siapa tahu kecipratan ditraktir apa segala macam. Sudah. Akhirnya kalau mau ngasih sedikit ya sungkan, ya kan, kasih terlalu banyak, wah nanti bisa jadi sorotan. Saya terkadang dengan pola pikir yang lama, saya waktu menjadi gembala saya berpikir setiap orang itu mau memberikan persembahan buat Tuhan akan pingin menuai. Sehingga kalau mau cek aja ke bendara, beres kok. Tapi ngapain ditempel di pintu gereja? Artinya Yesus memuji janda miskin dipuji bukan karena jumlah persembahannya, tapi karena hatinya yang memberi semua yang ada padanya. Orang kalau lihat persembahan janda miskin ngomong apa? Ya ampun, persembahan cuma segitu, kayak uang apa aja. Loh, enggak bisa gitu. Yesus mencatat di Alkitab, ketulusan hati bukan formalitas, itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saya belajar. Apalagi yang berhubungan dengan ketulusan hati? Nathanael dipuji karena tidak ada kepalsuan dalam dirinya, saudara. Artinya apa? Bahwa Tuhan menilai hati, bukan penampilan luar atau jumlah yang kelihatan besar. Artinya apa? Seorang perwira Kapernaum dan perempuan Kanaan dipuji karena percaya penuh tanpa ragu karena imannya. Ya karena iman yang tulus itu lebih penting di hadapan Kristus daripada status, daripada bangsa apa ya. Mereka bukan bangsa Yahudi atau agama asal, enggak, saudara. Yang ketiga yang saya pelajari di Alkitab, yang Yesus Kristus memuji tentang kasih dan pengabdian pribadi kepada Yesus. Orang yang mengasihi, yang mengabdi kepada Yesus. Contohnya apa? Maria dari Betania dipuji karena memilih mendengarkan Yesus, bukan sibuk dengan banyak hal. Karena mengabdi, mengasihi Yesus. Apalagi yang berhubungan dengan kasih dan pengabdian pribadi kepada Yesus. Perempuan dengan minyak narwastu dipuji karena kasihnya yang rela berkorban, dan tindakannya akan disebutkan di mana saja Injil diberitakan. Bendaranya ngomong apa? Bendara Yesus ngomong apa?
bukanlah pemborosan. Itu kan bisa dibuat nyumbang orang miskin. Alah. Saudara, Yesus itu melihat kasih, melihat devotion kita pribadi kepada Kristus. Amin. Cuman itu Pak, ada lagi. Anda coba pelajari dengan teliti. Yesus memuji. Salah satunya adalah pernyataan dari Allah, bukan sekedar pikiran manusia. Orang-orang yang mencari pernyataan yang dari Tuhannya, dari Bapaknya, bukan omongan manusia-manusia. Percuma, saudara. Contohnya apa? Petrus dipuji saat ia mengaku Yesus adalah Mesias. Karena itu dinyatakan Bapa di surga kepadanya. Kebenaran rohani itu lahir dari pewahyuan Allah, bukan sekedar logika atau tradisi. Sehingga pagi hari ini saat kita sharing, saudara, bahwa kita tuh menjadi orang yang dipuji Tuhan, bukan manusia yang pemuji. Karena kalau manusia atau orang memuji kita nggak tahan uji. Yang tahan uji itu kalau kita dipuji Tuhan. Saya pelajari bahwa orang yang berkenan di hati Yesus, ya saudara, yang pertama karena imannya teguh, yang Yesus katakan yes. Yang kedua karena ketulusan tanpa kepalsuan. Yang ketiga karena kasih yang nyata lewat tindakan kita. Dan yang keempat saya belajar karena hati yang lebih memilih Yesus daripada yang lain, memilih Tuhan daripada yang lain. Yang Yesus katakan yes. Amin. Dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan pujian justru bukan kepada orang Yahudi. Contohnya perwira Kapernaum dan perempuan Kanaan. Tuhan Yesus memberikan pujian karena melihat besarnya iman mereka. Tuhan Yesus berkenan. Tuhan Yesus memberi upah, melakukan mujizat kepada mereka. Pagi hari ini, saya mau Anda dan saya bercermin. Apakah Anda mencari pujian manusia? Sehingga ada apapun yang Anda lakukan, Anda tampil cantik. Nggak boleh ada orang yang tahu kalau Anda itu negatif. Nah, buat apa? Ada beberapa alasan mengapa kita tuh harus mengalami ujian dan pencobaan. Karena kan kita pengennya dipuji Yesus. Karena itulah orang-orang yang tahan uji, ya kan? Tapi kita kan ada beberapa alasan yang Anda harus tahu. Kenapa kok kita tuh harus mengalami ujian dan pencobaan, saudara? Yang pertama. Ujian akan mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Selama Anda nggak dites, Anda nggak akan ketahuan. Orang bisa tampil indah bersama Anda kalau ngomong senyumnya baik, cara ngomongnya ditata. Suami istri berangkat ke gereja, kelihatannya nyanyi bergandengan tangan dalam kasih, kelihatannya senyum-senyum. Sampai mobil pintu dijeglek-jegrek, pertarungan ronde kedua dimulai. Itulah kenapa ujian itu akan mengungkapkan diri kita sebenarnya. Ujian terhadap iman Anda dan saya itu supaya kita juga tahu siapa diri kita sebenarnya. Tuhan itu telah mengenal kita tuh jauh sebelum iman kita diuji. Itulah kenapa Anda mungkin merasa, kenapa ujianku ini kok nggak kelar-kelar. Ya karena kita nggak tampil apa adanya sih. Mungkin karena kita pengen supaya ya orang melihat Anda tetap cool, ya kan, tetap mulia. Padahal ya justru kalau nggak selesai-selesai, nggak tuntas-tuntas, ya Anda nggak kemana-mana. Kita mungkin merasa bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tapi banyak perasaan loh, saudara, bahwa kita tuh orang yang melayani Tuhan dengan setulus hati. Anda pikir bahwa kita itu adalah orang yang baik,
Orang yang lembut, murah hati, dan sabar. Kita berpikir kayak gitu ya karena belum menghadapi ujian iman aja sih sebetulnya. Nah, kita belum mengalami hal yang tidak menyenangkan hati kita aja. Coba dikasih yang tidak mengenakan. Saudara, ujian iman itu akan mengungkapkan karakter asli Anda dan saya sebenarnya kayak apa. Bahkan diri kita sendiri baru tahu. Ternyata kita tuh jahat. Ternyata kita itu parah. Itu baru tahu dari mana? Ya setelah mendapatkan karakter aslinya muncul. Baru tahu dan sadar siapa diri kita sebenarnya. Nah, pagi ini di bulan Oktober, saudara, bulan ke-10, dan besok kita mulai menerima perjamuan kudus. Siapkan tubuh, jiwa, dan rohmu untuk tampil seperti orang yang layak dipuji oleh Yesus. Bukankah para guru dan dosen itu akan suka memberikan pujian untuk tahu apakah Anda sudah memahami akan pelajarannya, menguasai pelajarannya yang telah diberikan oleh guru dan dosen. Guru dan dosen tahu kalau Anda pakai AI jawabannya. Dikasih tes ABCD, ya kan, multiple choice. Dicopas masukkan AI, yang jawab AI semua. Ya bisa lah, pasti beres AI. Tapi dosen tuh dan guru tuh tahu, kan? Itu copasan atau dari mana? Bapak nyinggung saya, loh bukan, saya cerita apa yang saya dapatkan. Rasul Petrus berpikir bahwa dia adalah orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Rasul Petrus berpikir bahwa dialah orang yang berani mati untuk membela Tuhan Yesus. Rasul Petrus loh saudara, gak main-main loh. Dia yang mengeluarkan pedangnya, menetapkan telinga. Hamba imam besar. Loh, kendel ini saudara. Tapi saat ujian imannya itu muncul dengan tiba-tiba. Ujian itu kan kadang-kadang tiba-tiba saudara. Gak ada persiapan. Itu kalau tes itu namanya tes mendadak. Petrus begitu ketakutan dan menyangkal Yesus. Ketika ada orang-orang yang mengenali dia sebagai murid Yesus, di situ Petrus baru sadar bahwa ternyata dia tidak sekuat dan sehebat apa yang dia pikirkan. Kalau Petrus tidak mengalami ujian iman ini, dalam pikirannya dia terus berpikir, saya adalah orang yang baik, saya adalah orang yang setia, saya hebat, berani mati untuk membela Tuhan Yesus. Tapi jauh sebelum itu Yesus sudah mengetahui. Yesus pun sudah ngomong sama Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Benar? Matius 26 ayat 33 sampai 34. Dikatakan Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, hebat. Ayat 34 dikatakan Yesus berkata kepadanya. Yesus kok dilawan? Yesus tuh tahu sampai ke hati kita yang paling dalam. Walaupun ditutupi oleh kain-kain yang lain, selimut-selimut yang lain, dibalut dengan segala macam, Yesus tuh tahu. Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lukas 22 ayat 61 sampai 62 ngomong gini, saudara. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Setelah Petrus betul-betul menyangkal, dikatakan lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus. Jadi bahasa kerennya saling pandang-pandangan. Yesus lihat, oh berarti sudah nyangkal itu. Petrusnya langsung kerosok-kerosok, saudara. Langsung teringat. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62 dikatakan lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Orang yang terbongkar keasliannya, dia pasti malu. Dan saran saya, tidak perlu ditutupi kemaluannya. Banyak kasus terjadi itu kan selalu ditutup ya.
Kalau perlu orang salah aja mengadunya kepada backingannya. Wah, backingannya siapa? Kamu siapa? Kopral. Oh, aku jenderal. Makanya kasus ditutup karena backinganku jenderal. Oh ya buyar kabeh. Anda tidak akan bisa menembus hatinya Tuhan. Kalau intinya ada kasus tutup, kasus tutup, kasus tutup. Kalau Anda dibongkar dan Anda rela untuk dibongkar, maka Petrus aja yang kelihatannya sangar ya. Ayat 62 dikatakan lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tanpa ujian iman, setiap orang akan mudah mencela dan mudah menghakimi orang lain. Kalau orang sudah mudah mencela dan menghakimi orang lain karena nggak pernah dapat ujian iman, orang itu nggak punya kasih, orang itu nggak punya hati nurani. Kemarin saya sudah sharing kan tentang apa itu tubuh, jiwa, dan roh. Kita sudah belajar bagaimana berkenan di hatinya Allah, berkenan di hatinya Tuhan. Kita juga belajar bahwa iman itu bekerja saat kita tuh punya kasih. Anda bisa dengarkan YouTube GPI Lambert Tengah Raya yang baru keluar besok, karena itu ibadah minggu lalu, saudara. Orang yang nggak punya kasih adalah orang yang tidak punya hati nurani. Orang itu munafik. Karena kita nggak pernah ngalami apa yang orang lain alami. Sehingga kita mudah mencela dan menghakimi orang. Tapi kalau Anda punya ujian bertubi-tubi, ada orang alami, Anda pengen bantu, pengen memberikan masukan. Soal orangnya menutup diri, tidak mau dibantu, minimal kita sudah ngasih masukan. Nanti bakalnya begini loh, bakalnya begini, ayo kembali ke Yesus, ayo bertobat. Ya tapi kalau mau dikasih masukan jawabannya case close, nggak ada kasus. Ya terus dari mana orang itu mau bertumbuh? Saat kita ngalami ujian, barulah kita tahu bahwa kita ternyata tidak lebih baik kok dari orang lain. Ya, walaupun Anda seorang hamba Tuhan, ada seorang pengerja, diaken, pendeta, baik itu pendeta pratama maupun pendeta madya, ataupun pendeta penuh, saudara. Ayub pasal pertama ayat 20-22 ngomong apa? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan ia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak berani nuduh Allah. Ujian yang kita alami, itu akan mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Amin, amin. Yang kedua. Ujian iman itu dapat menjadi alat untuk mengukur dan melatih diri kita. Karena kalau kena masalah kecil aja Anda nggak punya iman, apalagi masalah besar. Kita kan pengennya kan dapat mujizat besar, terobosan yang besar, ya kan? Sembuh dari sakit yang berat. Loh, sakit sedikit aja, nggak ada imannya, apalagi sakit berat. Masalah ngatur uang kecil aja, kita nggak jadi seorang manajer yang baik dalam mengatur uang kecil. Mana mungkin Tuhan mau mempercayai kita sebagai punya berkat yang besar kalau manajemen keuangan kita aja nggak becus ngaturnya, saudara. Ujian iman itu bisa menjadi alat untuk mengukur dan melatih diri Anda dan saya. Kita tidak akan pernah tahu kekuatan kita sebelum kita diberikan sebuah beban. Oh ya kan? Siapa yang rutin olahraga angkat beban angkat? Anda boleh cek di tempat fitness. Kalau Anda angkat satu beban, misalnya nih ya, Anda ngangkat satu tangan tuh misalnya 30 kilo. Coba diangkat pakai dua tangan. Coba diangkat pakai tangan teman Anda sekalian.
Kalau bebannya berat banget, maka Anda akan perlu bantuan banyak orang. Itulah kenapa kalau Anda ingin tahu kekuatan Anda, ya kalau Anda diberi beban. Kekuatan saya berat sekali, Pak. Nggak ada solusi lain kecuali Anda berkomsel. Yang setuju katakan yes. Kalau Anda ingin mikul beban yang berat, dan Anda pengen keluar dari semua itu, Anda nggak bisa angkat sendirian. Anda harus bisa cerita dengan orang-orang dipercaya, ya teman komsel. Nggak ada yang lain. Anda nggak bisa cuma di kamar belajar sendiri, apalagi belajar lewat YouTube. Nggak mau ke gereja. Proses beban yang mana yang mau ditanggungkan? Ujian yang mana? Loh, saya pengen lulus, Pak. Kalau bisa nggak usah dapat ujian sama sekali. Ya Anda akan kerja terus. Believe me. Setiap kita akan diproses untuk jadi orang dewasa. Yang paham katakan yes. Dan melalui ujian iman, kita akan tahu sampai di batas mana kekuatan kita. Di mana letak kelemahan kita dan kesalahan kita. Kita akan dibukakan. Sehingga berdasarkan apa yang kita alami, informasi yang Anda tulis, oh aku lemahnya di sini, kesalahanku di area ini. Kita bisa berusaha perbaiki diri, meningkatkan kemampuan kita. Kita mengalami transformasi dalam cara memandang, cara berpikir, dan cara bertingkah laku. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ini kalau saya baca ini berat. Karena yang ngomong nih, wow, istrinya berat, saudara. Ngomong gini, saudara, ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Orang saleh mah ditegur, saudara. Menjaga kesalehan itu nggak gampang, kan? Sudah ditemui saleh, istrinya ngomong apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Lah ini yang berat belakangnya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Lah, wis. Selesai. Kalau istri sudah ngomong kutukilah Allahmu, terus kowe mati wae. Waduh, ya. Tapi karena Ayub sudah bisa berproses, dia punya transformation life, punya transformasi dalam kehidupannya. Anda baca ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa, tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ternyata kebuka sama-sama suami istri, yang tidak tahan uji yang mana? Halo Pak, halo Ibu, jangan hakimi pasanganmu. Jangan-jangan malah Anda yang gak tahan uji. Makanya rendah hati aja. Kalau kita jadi orang sukanya ya memandang rendah pasangan hidup kita, saya hari ini mengingatkan, karena ini kan year of happiness, luck and blessing. Tahun kebahagiaan, keberuntungan, dan tahun berkat, tahun 2025. Bentar lagi 2026. Jangan sampai berkat itu nggak Anda terima secara sepenuhnya, karena kita jadi jago, jadi ahli dalam menghakimi pasangan hidup kita. Dan ternyata istri Ayub nggak tahan uji, sehingga dia menjadi seorang yang undur dari Tuhan. Oh, hebat kan? Satu rumah sama Ayub, satu ranjang pula, setiap hari kumpul berkomunitas, ya kan? Tapi yang satu kuat, yang satu mundur dari Tuhan. Bahkan istrinya menasihati dan mengajak Ayub suaminya untuk mengutuki Tuhan dan mati. Coba bayangkan. Bagi hari ini gak ada sesuatu yang ditutupi dalam keluarga Anda dan keluarga saya. Gak ada. Tuhan ingin ada sesuatu yang bertumbuh sehingga Anda dan saya layak dipuji oleh Tuhan. Yang mau katakan, saya mau ya Tuhan. Waktu Ayub diberikan masukan seperti itu oleh istrinya, Ayub menolaknya. Bahkan Ayub menghardiknya dengan berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Kenapa banyak penemu-penemu, kalau Anda baca dari zaman dulu, saya kalau selalu sharing, salah satu contoh yang saya buat contoh kalau kita menemui kegagalan adalah seorang penemu yang namanya lampu pijar yang yang menemukan adalah Thomas Alva Edison, di mana Thomas Alva Edison itu tidak melihat semua kegagalannya itu sebagai kegagalan. Dia melihat kegagalan itu sebagai suatu pelajaran, suatu pengetahuan yang baru. Dia berkata apa? Sekarang saya sudah mengetahui 999 hal yang membuat lampu pijar tidak menyala. Saat dia melakukan penemuan lagi yang ke-1000, dia berhasil. Dia melihat tahu cara gagalnya di mana. Kalau Anda jadi orang tua, anak membuat kesalahan, jangan tutupi kesalahannya. Panggil dia, peluk dia, bawa dia untuk bertobat di hadapan Tuhan. Kalau orang tuamu bersalah, ajak ngomong baik-baik dengan penuh rasa hormat, doakan, ajak ngomong baik-baik sebagai seorang dewasa. Bawa dia kembali kepada Tuhan. Gimana kalau kasih tahu masih nggak bisa, Pak? Ya, serahkan kepada Tuhan. Serah. Kita bukan hakim. Kita hanya orang mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita. Iman tidak akan pernah bisa bekerja tanpa kasih. Kita sudah membahasnya minggu lalu. Ujian iman adalah alat Tuhan untuk mendidik, alat Tuhan untuk melatih kita menjadi seorang anak Tuhan yang lebih baik. Yang ketiga, ujian iman untuk menyatakan keadilan Tuhan. Kalau saya berkata Tuhan itu nggak adil, sebentar, jangan-jangan Anda belum terima ujiannya. Kenapa dia lebih enak dibanding saya? Dunia ini tidak adil. Oh ya sebentar, saudara. Coba Anda renungkan. Tuhan itu maha adil. Kita belajar dari dulu Tuhan maha adil. Kalau sampai kita tidak mengalami keadilan Tuhan, pertanyaannya ini harusnya nanti menjadi jawaban buat Anda dan saya. Ujian iman itu untuk menyatakan keadilan Tuhan. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 21. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Orang pengennya duduk bersama-sama dengan Yesus, kan, di atas tahtanya. Tapi kita harus pahami, di surga nanti kita tahu tidak semua orang dapat duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus, sudah. Hanya setiap orang yang menang di setiap ujian dan pencobaan itu yang bisa duduk di sebelah kanan dan kirinya Tuhan. Setiap orang akan menempati level-level kedudukan sesuai dengan iman, pertobatannya, dan pengorbanannya. Itulah, jangan iri dengan prosesnya orang lain. Anda minta sama Tuhan, Tuhan aku ya pengen seperti proses orang itu. Tinggal kita lihat apakah kita sudah menuju ke arah itu dan kita mau dibentuk terus sampai kita bisa menjadi orang yang dipuji oleh Tuhan. Saudara, ada permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Ini yang minta tidak main-main. Ada permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes supaya kelak kedua anaknya boleh duduk di dalam kerajaannya, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Ini permintaan seorang Ibu Yakobus dan Yohanes. Tapi Anda baca di Matius 20 ayat 22-23. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Orang kalau nggak tahu cawan yang mana yang diminum, orang gampang ngomong kami dapat. Ayat 23 dijawab apa? Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya Bapakku telah menyediakannya. Tuhan akan memberikan hak kepada semua orang percaya untuk dapat duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tapi oleh karena keadilannya,
Tuhan hanya memberikan kedudukan itu kepada mereka yang sudah meminum cawanya Tuhan. Kalau Anda nggak mau minum cawanya Tuhan, mau minum cawan kita sendiri, ya nggak bisa, saudara. Itulah ikut Tuhan itu nggak ada yang percuma, ya, nggak ada yang percuma. Kisah apapun di Alkitab, kalau Anda lihat, Tuhan itu tidak pernah memproses kita dengan percuma, sehingga kita nggak dapat apa-apa, nothing. Berakhirnya itu adalah sebuah sesuatu yang merugikan dan tidak mendidik kita. Oh, tidak pernah. Lukas 22 ayat 42 ngomong apa? Ya Bapakku, jikalau engkau berkenan. Yesus saja berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Cawan Tuhan itu bisa berarti mereka yang telah menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Gak cuma full timer, tapi juga full heart. Sekalipun mereka harus mengalami berbagai ujian iman, penderitaan, kesakitan, pengorbanan yang sangat besar, gitu. 2 Timotius 4 ayat 6-8 ngomong apa? 2 Timotius 4 ayat 6-8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku saudara? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus mengalami berbagai ujian iman. Anda pasti akan mengalami berbagai ujian iman. Rasul Paulus mengalami penderitaan, kesakitan, pengorbanan besar untuk melakukan kehendak Tuhan. Anda pasti dan saya akan melaluinya, jangan dipikir tidak. Dia mengerti, Rasul Paulus tahu bahwa di balik semua ujian imannya itu tersedia mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadanya oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepada Rasul Paulus, tapi melainkan juga kepada Anda dan saya, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat terakhir, kita persiapkan untuk Anda besok menerima perjamuan kudus penuh dengan kesadaran. Jangan jadi orang berlomba-lomba ingin dipuji manusia. Jadilah orang yang ingin mendapatkan pujian dari Tuhan kita. Yang terakhir 1 Petrus 7. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Besok kita akan ketemu di hari Minggu. Saya akan layani Anda 2 kali ibadah. Saya akan lebih detailkan lagi, saya akan lanjutkan lagi dengan tema relasi dan kebersamaan dengan Tuhan. Itulah jalan untuk kita punya relationship, punya kebersamaan dengan Tuhan. Besok akan kita lanjutkan, siapkan diri kita semuanya. Satu pujian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri Selamat Pagi Sahabat pada pagi hari ini, mari kita naikkan satu pujian. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberiku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku
Aku pun memuji menyembah-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Saatnya kita berdoa. Kalau pagi hari ini Anda berkata, "Ya Tuhan, terlalu banyak aku tuh hidup tidak menjadi apa adanya. Semua diatur, semua dijaga supaya bagaimana panggung Anda aman, ya kan? Sehingga kalau panggung itu aman kan, sehingga Anda akan mendapatkan penghargaan terus dari manusia." Tapi saat pagi ini Anda berdoa, "Tuhan, aku sibuk mencari yang namanya pujian dari manusia." Anda tidak ingin ada seorang pun yang tahu kelemahan Anda. Kita jadi anak-anak yang mungkin usia sudah nggak muda lagi, kita sudah beranjak dewasa, tapi kita masih terus hidup dalam kepura-puraan. Bahkan orang tua pun Anda bohongin. Saat orang tua nggak tahu, Anda pikir semua nggak tahu, Anda bisa melakukan seenaknya. Bisa jadi Anda seorang yang sudah mulai dalam hidup dalam pelayanan, tapi Anda nggak bisa meninggalkan kelemahan Anda. Anda terbelenggu, Anda kecanduan dengan sesuatu, entah itu tayangan-tayangan cabul. Anda masih kecanduan dengan sesuatu yang Anda tahu itu dosa, salah di hadapan Tuhan, tapi Anda pandai membungkusnya sedemikian rupa. Sudah saya beritahu demi kasih Tuhan, jadilah orang yang berusaha untuk bisa terus hidup dalam perkenanannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kemurahan dan pengampunan. Dia ingin iman kita bertumbuh. Dia ingin kita mengalami yang indah. Gak cuma hidup kekal, tapi proses yang indah. Sehingga Anda bisa mengakhirinya pertandingan ini dengan luar biasa. Kalau itu yang menjadi pergumulan doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, aku berdoa Tuhan buat semua tangan-tangan yang taruh di dada. Ajari kami punya hati yang mampu merendah ya Bapak. Dimana pagi ini Kau bongkar hati kami yang terdalam.
semua topeng, semua tipu muslihat, semua kepura-puraan yang Kau tidak inginkan dalam kehidupan kami. Kau sungguh menyayangi kami Tuhan. Kau ingin kami jadi anak yang bertumbuh, umat yang bertumbuh, imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin umat-umat-Mu Tuhan. Karena kami memimpin, maka kami akan banyak mengalami yang namanya ujian. Karena seorang pemimpin akan diuji lebih berat dibandingkan pengikutnya. Kau izinkan kami untuk mengembalakan domba-domba-Mu suatu hari nanti ya Bapa. Ajari kami punya hati yang terus mampu melekat kepada-Mu. Ajari kami punya hati yang mampu merendah kepada-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kami sembunyikan selama ini, yang membuat kami seakan-akan menjaga image kami kepada orang-orang lain. Ampuni kami kalau menjadi seorang pasangan, sebuah keluarga yang pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, saling suka menjatuhkan, menganggap dirinya paling benar. Pagi hari ini aku berdoa Tuhan buat keutuhan keluarga Bapak. Kau tidak ingin keluarga ini pecah karena tidak ada Kristus di sana. Bukan karena tidak ada Kristus yang disembah, karena kami menyembah-Mu dengan tubuh, jiwa, dan roh kami. Tapi Kau ingin sebuah keluarga yang hatinya melekat kepada Yesus dan betul-betul merindukan yang namanya pujian dari Tuhan. Sehingga hidup kami diubahkan total. A year of happiness, luck, and blessings. Kami alami dan Kau persiapkan kami untuk menyambut Natal 2025. Untuk masuk tahun baru 2026 dengan kemurahan-Mu Tuhan. Dan sebelum selesai, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepaknya Tuhan, Ia akan mengunjungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkati studimu. Biarlah diberkatilah setiap langkah kita semuanya. Biarlah kemanapun kita melangkah, kita pergi dan pulang dalam perlindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda semuanya. Kalau Anda melihat dari sharing saat teduh ini bisa berguna buat keluarga kita yang mungkin ada di luar kota, di luar negeri, atau dengan berguna buat teman-teman kita, Anda lihat pergumulannya, Anda lihat kehidupannya yang jauh sekali dari anugerah Tuhan, Anda bisa sharingkan, Anda bisa sharekan YouTube GP Lambert Tengah ini, dan saya beritahu share YouTube GP Lambert Tengah Raya ini adalah gratis. Anda juga harus paham bahwa kita semua menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau Anda mendapatkan mujizat, Anda mendapatkan sesuatu yang Tuhan gerakkan dalam hati Anda, dan Anda pasti tahu itu dibutuhkan orang lain, saya harus berikan sebuah masukan. Itulah sebuah kewajiban kita untuk bisa berbagi dengan yang lain. Anda bisa hubungi, bisa minta bantuan doa melalui kolom komen atau live chat. Kalau acara sudah selesai, Anda pasti akan terhapus, Anda di kolom komen. Kalau Anda masih tak mau secara private, Anda bisa hubungi hotline GPI Lambert Tengah Raya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi besok
Kita adalah keluarga besar, saling mendukung, saling mensupport, dan satu tujuan kita adalah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.